Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. UEFA dan CONMEBOL sepakat, Italia akan lawan Argentina. Federasi Sepak Bola Eropa dan Federasi Sepak Bola Amerika Selatan menggagas laga persahabatan akbar antara Italia selaku juara Piala Eropa 2020 dengan jawara Copa America 2021 Argentina. Pertandingan itu kabarnya akan berlangsung pada Juni 2022 mendatang. Pertemuan kedua raksasa sepak bola dunia itu menjadi semacam pemanasan sebelum Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar. Dalam sebuah pernyataan resmi di situs UEFA, laga persahabatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk perluasan kerjasama antara UEFA dan CONMEBOL. Pertandingan ini juga menjadi penanda dibukanya kantor bersama di London, Inggris. Lagi cedera, Paulo Dybala tetap dipanggil timnas Argentina. Paulo Dybala sedang menepi dari lapangan hijau karena cedera, tetapi penyerang Juventus itu malah mendapat panggilan dari skuad Argentina untuk bertanding bulan depan. Belum diketahui apakah Juventus akan melepas Dybala di tengah kondisinya yang belum pulih 100%, namun yang jelas Dybala dipastikan absen saat Bianconeri menjamu Chelsea di matchday kedua Liga Champions, Kamis 30 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dan juga saat bertemu rival sekota Torino Sabtu 2 Oktober mendatang. N'Golo Kante positif corona, absen lawan Juventus. Chelsea mendapat kabar buruk jelang laga melawan Juventus di Liga Champions. The Blues akan melawat ke Turin tanpa Kante yang dinyatakan positif virus corona. Gelandang internasional Prancis itu harus menjalani isolasi selama 10 hari. Kante tak cuma akan absen dalam pertandingan melawan Juventus. Pemain berusia 30 tahun itu juga akan melewatkan duel versus Southampton di Premier League Sabtu 2 Oktober 2021 akhir pekan nanti. Shakhtar versus Inter, imbang, Nerazzurri belum bertaring di Liga Champions. Laga Shakhtar versus Inter berlangsung di Olimpijski Stadium. Kedua tim saling bergantian menyerang, namun tak ada yang mampu menciptakan gol sampai laga tuntas. Hasil 0-0 ini tetap membuat Inter duduk di posisi ketiga grup D dengan 1 poin dan tanpa mencetak gol. Shakhtar duduk di dasar klasemen dengan 1 poin setelah pada laga pertama kalah 0-2 dari Sheriff. Real Madrid versus Sheriff, Los Blancos tumbang 1-2. Bertanding di Santiago Bernabeu, Sheriff memimpin 1-0 lebih dulu di babak pertama lewat gol Jasurbek Yaksibov. Dentro del centro para los huecos, ahí está para el primero, gol, gol. Los Blancos baru menyamakan skor di babak kedua lewat eksekusi penalti Karim Benzema. Sí o no, Benzema, sí, gol. Sheriff yang ditekan sepanjang babak kedua berhasil pulang dengan 3 poin. Sebastian Till mencetak gol jelang akhir laga untuk mengubah skor menjadi 2-1. Ya no le va a quedar a Till, pero qué golazo. Estás loco. Hasil ini membuat Sheriff memimpin grup D dengan 6 poin. Madrid di posisi kedua dengan 3 poin. AC Milan versus Atletico Madrid, dramatis, Los Colchoneros menang 2-1. Milan versus Atletico tersaji di San Siro, laga berjalan ketat. Gol Rafael Leao di menit ke-21 membuat Milan memimpin. Toujours avec Leao, c'est au fond. Namun Milan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-29 karena Frank Kessie menelan kartu kuning keduanya. Situasi pun berbalik di babak kedua. Atletico bisa membuat 2 gol balasan masing-masing lewat Antoine Griezmann di menit ke-84 dan penalti Luis Suarez di masa injury time. Suarez face à Mike Maignan, plein milieu.
kemenangan menjadi milik wakil La Liga. Hasil ini membuat Milan belum mengemas poin sama sekali di grup B dari 2 laga dan sementara menjadi juru kunci grup B. Adapun Atletico kini mengkoleksi 4 poin dan menjadi runner-up grup B di bawah Liverpool. PSG versus Manchester City, Messi cetak gol, Les Parisiens menang 2-0. PSG versus Manchester City tersaji di Parc des Princes dalam matchday kedua grup A Liga Champions. Klub asal Paris tersebut mampu memetik 3 poin lewat gol-gol Idrissa Gueye di menit ke-8. Almost came through to Neymar and done again. Dan Lionel Messi di menit ke-74. Through the middle, it's Messi. 2-0. Hasil ini membuat PSG memimpin klasemen grup A dengan 4 poin, sedangkan Manchester City di urutan ketiga dengan 3 poin. Porto versus Liverpool, The Reds pesta gol 5-1. Laga Porto versus Liverpool digelar di Estadio do Dragão. Tim tamu yang tampil dominan sejak awal menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 berkat gol Mohamed Salah di menit ke-15. Also, decent effort as well. Salah's there and rolls it over. Dan Sadio Mane di menit ke-45. Milner whips it in. Dangerous looking ball. Great chance. Sadio Mane was... Di paruh kedua Liverpool tak mengendurkan serangan meski sudah unggul. Pasukan Jurgen Klopp itu menambah keunggulan lewat gol kedua Salah di menit ke-60. Forward. Salah here with a chance to make it 3. And he... Porto sempat memperkecil kedudukan lewat aksi Mehdi Taremi di menit ke-74. Bye. Vieira once more. That's an excellent ball. Namun Roberto Firmino kembali menjauhkan keunggulan Liverpool berkat golnya di menit ke-77. Keeper's a mile off his line and has the ball got enough to go over the line before he gets... Dan di menit ke-81. The shot comes in from Curtis Jones falling at the feet of Firmino who puts it... Dengan kemenangan ini, Liverpool memimpin klasemen grup B dengan 6 poin, sementara Porto baru mengumpulkan 1 poin. Hasil Liga Champions hari ini, Ajax menang 2-0 atas Besiktas, Dortmund menang 1-0 atas Sporting CP, Leipzig kalah 1-2 dari klub Brugge. Rekor Benzema dan gemilangnya Atanasiadis. Real Madrid di luar dugaan tumbang dari wakil Moldova FC, Sheriff, di matchday kedua Liga Champions Kamis 29 September. Real Madrid tercatat melakukan 31 kali sepakan ke gawang dengan 12 diantaranya tepat sasaran. Namun kegemilangan Georgios Atanasiadis sukses mematikan lini depan Real Madrid, bahkan Real Madrid hanya mampu mencetak gol melalui sepakan penalti Karim Benzema. Ini adalah musim ke-17 di mana Benzema mencetak gol di Liga Champions. Catatan ini menjadi rekor tersendiri untuk mantan pemain Lyon ini. Benzema menjadi satu-satunya pemain yang secara beruntung terus mencetak gol selama 17 musim. Frank Kessie bukan pemain AC Milan lagi, minta gaji tinggi tetapi bikin masalah terus. Dalam selang waktu hanya 4 bulan, Frank Kessie berubah dari pahlawan terdepan menjadi musuh publik nomor 1 buat supporter AC Milan. Dengan kontraknya akan habis pada Juni 2022, gelandang asal Pantai Gading ini cari gara-gara di mata Milanisti karena meminta gaji terlalu tinggi. Dalam 3 penampilan terakhir, Kessie menjadi pemain dengan angka rapor terburuk di skuad AC Milan. Puncaknya pada dini hari tadi saat AC Milan menghadapi Atletico Madrid di San Siro, Milan sudah dalam posisi bagus untuk meraih kemenangan pertama di Liga. Namun penampilan Kessie merusak aksi AC Milan itu. Di menit ke-15, Kessie sudah mendapatkan kartu kuning karena tackle buruk setelah tertinggal lari dari Marcos Llorente. Di menit ke-29, Kessie mendapat kartu kuning kedua karena menginjak kaki Llorente dari belakang. Karena hal tersebut, Milan akhirnya kalah dan Frank Kessie pun menjadi sasaran kemarahan Milanisti di media sosial. Kemarin Donnarumma diketawain fans Milan, sekarang ironi.
PSG meraih kemenangan penting pada matchday kedua fase grup Liga Champions yang diselenggarakan di Parc des Princes Rabu 29 September. Mereka mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0. Tentu saja, Messi akan mendapat banyak sorotan karena mencetak gol perdana bersama PSG. Tapi panggung juga layak diberikan kepada Gianluigi Donnarumma yang membuat 11 kali penyelamatan pada duel penting ini, sehingga sang kiper mendapatkan banjir pujian dari para netizen. Padahal kemarin Donnarumma ditertawakan fans Milan karena hanya duduk di bangku cadangan. Namun sekarang giliran Donnarumma yang menertawakan fans Milan. Malam yang sempurna bagi Lionel Messi. Sukses mencetak gol perdana bersama Paris Saint-Germain, Lionel Messi mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sempurna untuknya. Sebelumnya, mega bintang Argentina itu gagal mencetak gol maupun assist dalam 3 pertandingan di semua kompetisi. Seusai pertandingan, Messi mengaku bahwa ini merupakan yang sempurna setelah ia berhasil mencetak gol perdananya. Ini adalah malam yang sempurna melawan tim yang hebat, kata Messi seperti dilansir dari Kanal Plus. Saya sangat senang bisa mencetak gol. Saya tidak banyak bermain belakangan ini. Saya baru kembali bermain di sini. Lanjut Messi. Rekor mentereng Salah hingga Milner samai Steven Gerrard. Liverpool menggulung tim tuan rumah FC Porto dalam matchday kedua Liga Champions Rabu 29 September dengan skor 5-1. Porto tidak pernah menang dalam 9 pertemuan menghadapi Liverpool dengan rincian 6 kali kalah dan 3 kali imbang. Di sisi lain, ini adalah kemenangan 6 kali beruntun untuk Liverpool, di mana The Reds mengemas 3 gol atau lebih dalam 1 pertandingan. 2 gol Mohamed Salah sangat berarti untuk kemenangan Liverpool pada pertandingan ini. Ia menjadi pemain ketiga dari benua Afrika yang mengemas 30 gol di Liga Champions. Catatan ini hanya kalah dari Didier Drogba dengan 44 gol dan Samuel Eto'o dengan 30 gol di Liga Champions. Selain itu, 1 assist James Milner di pertandingan ini menjadikannya pemain terbanyak Liverpool yang mencatatkan assist-nya di Liga Champions. Tercatat Milner menorehkan total 12 assist, menyamai legenda Liverpool Steven Gerrard. Koeman tak akan buru-buru jadikan Ansu Fati starter di Barcelona. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengatakan ia tak akan buru-buru menjadikan Ansu Fati sebagai starter karena saat ini staminanya masih kendur. Ia sangat lelah pada hari Senin usai jalani comeback bagi Barcelona. Buka Koeman seperti dilansir Gol. Apa yang terjadi juga memiliki dampak emosional yang besar padanya setelah sekian lama absen. Masuk mencetak gol bersama keluarganya. Kami harus menjaga aspek mentalnya, serunya. Demi The League, Barcelona siap korbankan 2 bintangnya sekaligus. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan siap menumbalkan 2 pemainnya sekaligus agar bisa mendatangkan Matthijs De Ligt dari Juventus. Mereka adalah Ter Stegen dan Memphis Depay. Laporan itu mengatakan Blaugrana sadar pengejaran De Ligt tak akan mudah, sebab ia juga diincar klub lain. Itulah mengapa Barcelona siap berkorban agar bisa memenangkan perburuan De Ligt. Mereka memang sedang bermasalah dengan keuangannya, maka dari itu mereka siap menumbalkan Ter Stegen dan Depay. Alexander-Arnold diragukan tampil melawan Manchester City. Bek Liverpool Trent Alexander-Arnold diragukan tampil dalam pertandingan Liga Primer melawan juara Liga Manchester City pada Minggu pekan ini karena cedera pangkal paha. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Jurgen Klopp Selasa 28 September. Bek kanan berusia 22 tahun itu mengalami masalah pangkal paha saat latihan Senin dan tidak ikut melawat ke Portugal guna menjalani pertandingan grup Liga Champions melawan Porto. Liverpool yang satu-satunya tim tidak terkalahkan dalam Liga Primer musim ini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 14 poin, 1 poin di atas City yang menduduki urutan kedua. Cedera betis Manchester United tanpa Harry Maguire selama beberapa pekan. Ole Gunnar Solskjaer menyatakan Manchester United kemungkinan tanpa kapten klub Harry Maguire selama beberapa pekan ke depan karena mengalami cedera betis. Maguire mendapatkan cederanya saat melawan Aston Villa Sabtu 25 September. Di pertandingan itu, Luke Shaw
juga mengalami cedera, namun pemulihan Maguire membutuhkan waktu yang lebih lama. Sepertinya Harry benar-benar akan absen, kata Solskjaer. Kami mungkin akan memberikan kesempatan untuk Luke Shaw, tetapi dia tidak berlatih pagi ini. Jadi mungkin skenario terbaiknya adalah dia akan bergabung bersama kami di bangku cadangan. Lanjutnya, nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!